Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas rahmat hujan yang Allah turunkan kepada kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan hujan ini sebagai hujan yang mendatangkan keberkahan dan kita dijauhkan dari hujan azab. Bagian dari doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melihat hujan turun, beliau membaca kalimat apa? Rahmatun. Beliau membaca kalimat rahmah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ketika beliau melihat hujan, beliau mengucapkan rahmah. Artinya semoga ini menjadi hujan rahmat dan bukan hujan azab. Allah terkadang memberikan nikmat kepada hambanya dengan dua potensi. Bisa nikmat itu menjadi rahmat bagi hamba, dan sebaliknya bisa nikmat itu berubah menjadi azab. Sehingga ketika kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kenikmatan, maka iringi kenikmatan itu dengan doa dan permohonan. Semoga kenikmatan ini menjadi rahmat dan barakah bagi kita dan tidak berubah menjadi nikmah dan azab. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi kita sholat maghrib dan kita mendengar imam membaca, ada yang tahu surat apa yang dibaca? Akhir dari surat Al-Hajj. Di akhir dari surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan siapakah identitas kita dan nama resmi yang diberikan oleh Allah untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ini merupakan millah bapak kalian, yaitu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Dialah zat yang memberikan nama kepada kalian dengan nama al-muslimin. Sehingga nama resmi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya adalah nama Islam. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Dialah zat yang memberikan nama kepada kalian dengan nama al-muslimin min qablu, maksudnya adalah dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Wa fi hadza, dan dalam kitab ini yang dimaksud adalah Al-Quran. Sehingga Allah memberikan nama resmi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama al-muslimun. Dan nama ini tidak dipakai oleh penganut agama yang lain. Sehingga Yahudi, meskipun Musa alaihissalam beragama Islam, tapi Yahudi tidak memberikan nama dirinya dengan al-muslimun. Nasrani, meskipun Nabi Isa beragama Islam, mereka tidak menamakan diri mereka dengan al-muslimun. Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memberi nama diri kita dengan kaum muslimin. Karena itu merupakan nama resmi dan identitas resmi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum muslimin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wahyu, yang itu merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia sebagai athar dari rahmat Allah ketika Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada hambanya. Dan Allah tegaskan ini dalam Al-Quran ketika Allah menyebutkan namanya yang mulia, Ar-Rahman. Apa lanjutan yang Allah sebutkan setelah Allah mengatakan Ar-Rahman? Allamal Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Khalaqal insan. Dialah Ar-Rahman. Siapakah dia? Allamal Quran. Dialah yang telah mengajarkan manusia Al-Quran. Dan siapa dia? Khalaqal insan. Dia yang menciptakan umat manusia. Sehingga ketika Allah menyebutkan identitas siapa dirinya di surat Ar-Rahman, yang itu merupakan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan. Setelah Allah menyebutkan Ar-Rahman,
Allah sebutkan banyak sekali nikmat. Kemudian Allah iringi dengan kalimat yang berulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Karena isinya adalah nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Allah sebagai pengaruh rahmat Allah yang maha luas, yang mencakup seluruh hambanya. Karena makna dari Ar-Rahman adalah bentuk dari sighat mubalaghah dari kata rahima yarhamu dengan sighat fa'lan yang artinya adalah zat yang rahmatnya maha luas sehingga mencakup seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Dan bentuk pengaruh dari rahmat Allah itu Allah rinci apa saja yang menjadi rahmatnya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat seperti apa rahmat Allah Ta'ala, silahkan baca surat Ar-Rahman. Pertama rahmat yang Allah sebutkan adalah Allamal Quran. Rahmat yang kedua yang Allah sebutkan Khalaqal Insan. Dialah yang mengajarkan Al-Quran dan dia yang menciptakan manusia. Dari sini kita bisa melihat bahwa nikmat Allah ada yang berupa nikmat pendidikan dan ada yang berupa nikmat materi. Nikmat pendidikan adalah ni'matul bayani wal ilm. Nikmat berupa penjelasan dan ilmu. Dan penjelasan yang paling tinggi tingkatannya adalah Al-Quran. Maka Allah sebutkan ini sebagai nikmat yang pertama setelah Allah menyebutkan Ar-Rahman, karena ini merupakan nikmat yang tertinggi yang diberikan kepada umat manusia. Berikutnya adalah nikmat materi. Dan nikmat materi yang ada pada diri kita adalah jasad kita. Allah ciptakan kita, Allah lahirkan kita di muka bumi, Allah jadikan kita hidup, sehingga kemudian ada nikmat-nikmat turunan yang lain, berupa nikmat makanan, berupa nikmat-nikmat yang lainnya, itu merupakan tambahan dari nikmat berupa jasad. Karena nikmat makanan, nikmat fasilitas, nikmat rumah, nikmat harta, tidak akan ada ketika jasadnya tidak ada. Sehingga kenapa Allah sebutkan ini di nomor 2, yang bentuknya adalah khalaqal insan, nikmat manusia. Karena turunan nikmat-nikmat yang lain berupa nikmat materi, itu baru diberikan ketika fisiknya ada, yaitu terciptanya manusia. Dan nikmat materi ditaruh di posisi nomor 2 pasca nikmat Al-Quran. Karena nikmatul ilmi wal bayan afdalu min nikmatil ijadi wal khalqi. Karena nikmat berupa ilmu dan penjelasan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan nikmat berupa materi dan penciptaan. Selanjutnya jamaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, manusia hanya akan bisa mendapatkan kenikmatan materi secara maksimal apabila dia punya satu kunci nikmat. Apa itu? Nikmat aman. Tanpa nikmat aman, materi apapun yang ada di hadapannya tidak akan ada artinya, karena dia tidak bisa menikmatinya dengan maksimal. Sederhana saja. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat berupa sehat dan aneka makanan yang lezat, di hadapan Anda tertata berbagai macam makanan yang sesuai dengan selera Anda, makanan yang Anda sukai. Tapi dalam posisi aneka tembak ada di sekitar kita, bom siap meledak di sekitar kita, kira-kira kita bisa menikmati atau tidak? Tidak. Kenapa? Suasana tidak aman. Sehingga dalam posisi ketika suasana tidak aman, seorang hamba tidak akan bisa menikmati kenikmatan materi yang ada di hadapannya. Bahkan jangankan nikmat makanan, nikmatul abdha, nikmat berupa pasangan suami istri misalnya, yang dia tinggal dalam satu ruangan. Walaupun dia pengantin baru, tapi ketika kanan kirinya penuh dengan rudal, kira-kira gimana? Dia nggak bisa mengadakan acara apapun. Mereka akan lebih memilih untuk menyelamatkan diri daripada ketika dia berusaha menggapai nikmat itu dalam situasi yang tidak aman. Karena itu jamaah, nikmat aman bagian dari pelengkap nikmat materi yang ketika ini hilang, maka nikmat materi nggak ada artinya. Orang nggak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan dengan nikmat, tidak bisa beristirahat dengan tenang, apabila suasana keamanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja.
jika sebagian kecil dari nikmat aman itu dicabut oleh Allah, saya yakin Anda tidak akan bisa konsentrasi. Andaikan Bapak Ibu masuk ke dalam masjid ini, dalam posisi sepatu bagus Anda yang harganya mahal ditaruh di luar, bisa nggak konsentrasi dengerin kajian? Apa yang dia pikirkan? Mikir sepatu daripada ilmu. Karena nikmat aman berupa hartanya ada potensi diganggu, hilang. Begitu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kehilangan semua nikmat yang lainnya. Karena itulah jamaah dimuliakan Allah taala, dua nikmat yang menjadi gabungan pelengkap bagi jasad manusia adalah nikmat makanan dan nikmat aman. Allah jadikan ini sebagai alasan bagi orang musyrik untuk mau masuk Islam. Ketika Allah menjelaskan tentang kebiasaan yang dimiliki oleh orang Quraisy, mereka tinggal di sebuah lembah tanpa tanaman, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Sesungguhnya aku meninggalkan keluargaku di sebuah lembah ghairi dzi zar'in, yang di situ tidak ada tanaman. Lembah apa itu? Kota Mekah. 'Inda baitikal muharram, di sebelah rumahmu yang suci, yaitu di samping Ka'bah. Ibrahim menyebut kota Mekah sebagai kota yang ghairi dzi zar'in. Kota dalam posisi tidak punya tanaman. Dan suasana kota Mekah memang demikian. Sehingga bebatuan kota Mekah tidak bisa dipakai kebun sebagaimana layaknya keadaan Madinah. Tidak bisa dipakai untuk bertani sebagaimana layaknya dataran Taif. Maka mereka hanya bisa mengandalkan komoditas yang dibawa dari luar. Kalau tidak ada komoditas yang dibawa dari luar, maka kota Mekah tidak akan bisa mendapatkan apapun. Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat ini. Orang musyrikin yang tinggal di kota Mekah, mereka diberi nikmat oleh Allah berupa makanan yang datang. Padahal mereka tidak punya sumber. Mereka nanam sendiri nggak bisa. Aneka kurma, aneka gandum, aneka zabib, bahkan buah-buahan yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, semuanya datang dari luar. Dan mereka bisa menikmati itu. Dengan cara apa? Ila fihim rihlatash syita was-sayf. Mereka punya kebiasaan untuk melakukan perjalanan di musim dingin dan di musim panas. Di musim dingin mereka berangkat kemana? Mereka berangkat ke arah Yaman. Karena ketika di musim dingin, Syam turun salju, nggak kondusif untuk perdagangan. Di musim panas, mereka berangkat ke daerah Syam. Karena Syam lebih sejuk dibandingkan daerah Hijaz, Mekah dan sekitarnya. Maka mereka beraktivitas berangkat dari kota Mekah menuju ke arah utara, menuju ke arah selatan. Nggak ada satupun manusia yang berani ganggu. Allah berikan jaminan keamanan dengan adanya Ka'bah. Gimana bentuknya? Siapa yang berani ganggu kafilah dagang Quraisy, dia tidak akan bisa melakukan kegiatan ibadah haji di kota Mekah. Sehingga suku-suku yang lain sepanjang dataran Jazirah Arab menghormati orang Quraisy karena mereka adalah tetangganya Baitullah. Dengan nikmat aman mereka berangkat mondar-mandir ke arah utara dan selatan tanpa gangguan. Dari situ mereka bisa dapat makanan. Proses ekspor impor. Lalu Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Oleh karena itu, sembahlah Rabb pemilik Ka'bah ini. Sembahlah Rabb pemilik Ka'bah artinya apa? Masuklah kalian ke dalam Islam. Allah jadikan ini sebagai alasan agar mereka mau masuk Islam. Dengan nikmat apa? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanhum min khauf. Yang telah memberikan makanan kepada kalian sehingga kalian tidak mengalami kelaparan, wa amanahum min khauf, dan yang telah memberikan jaminan keamanan sehingga kalian tidak mengalami ketakutan. Dan ini merupakan dua pilar tertinggi tegaknya sebuah negara. Pilar aman diwakili oleh politik dan pilar makanan diwakili oleh ekonomi. Apabila ekonomi dan politik sebuah negara berjalan dengan stabil, maka negara itu akan bisa dalam kondisi nyaman, rakyatnya makmur, karena dua pilar ini terjaga.
Sebagian ahli politik bilang ekonomi hancur, tapi politik stabil, negara tidak harus hancur. Tapi kalau politik hancur, ekonomi mungkin stabil, tapi ketika politiknya hancur, ini bisa menghancurkan sebelahnya dan negara bisa rusak. Suasana itulah yang terjadi seperti di Suriah dan beberapa negara-negara yang lainnya, di mana negara-negara ini rawan konflik sehingga kaum muslimin tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Akhirnya mereka hanya bisa menjadi negara penerima donasi tanpa bisa berproduksi apapun. Kita berharap semoga Indonesia tidak mengalami seperti itu. Yang namanya sejarah kita jadikan sebagai ibrah dan bukan untuk ditiru apabila nilainya nggak bagus. Sehingga kalau sudah ada pengalaman di berbagai macam daerah di mana suasana politiknya tidak stabil yang membuat negara itu rusak, walaupun penduduknya muslim, tentu mereka tidak akan bisa melakukan aktivitas sampai pun ibadah di masjid terganggu. Selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan nikmat aman bagi negara kita dalam situasi apapun, meskipun ketegangan politik itu selalu berulang selama 5 tahun sekali. Karena dalam situasi pemilu mungkin suasana tegang muncul kembali, nanti reda ketika sudah terpilih pemimpin yang resmi, kemudian muncul lagi 5 tahun berikutnya, terus seperti itu. Dan kita berharap semoga Allah menganugerahkan kepada kita nikmat aman dan memberikan kepada kita pemimpin yang baik. Satu doa yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, Anda bisa tiru doa ini. Beliau pernah mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah." Andaikan Allah memberikan kesempatan bagiku satu doa yang pasti mustajab. Andaikan Allah ngasih kesempatan kepadaku satu doa yang pasti mustajab. Baik, sekarang saya bandingkan dulu. Kalau bapak-bapak dikasih satu kesempatan doa yang pasti mustajab, Bapak silahkan baca doa jam sekian di hari ini, pasti dikabulkan. Kira-kira Anda minta apa, Pak? Minta kaya. Bapak minta apa? Minta pemimpin yang adil. Masnya minta apa? Masuk surga tanpa hisab. Bapak minta apa, Pak? Mantu, Masya Allah. Mantu itu tambah istri? Tambah mertua atau tambah besan? Masya Allah. Tambah besan. Baik. Sehingga kita akan mengajukan permohonan yang mungkin sifatnya lebih kepada kepentingan pribadi, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Tapi seorang ulama yang bernama Fudail bin Iyad beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah, la da'autuha lis-sultan." Andaikan saya punya satu kesempatan doa yang pasti mustajab, saya akan gunakan untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpinku. Karena ketika pemimpinnya itu baik, maka pengaruh kebaikannya tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tapi pengaruh kebaikannya dimiliki oleh ribuan masyarakat, jutaan masyarakat yang berada di bawahnya. Dan inilah salah satu di antara bukti kecerdasan para ulama salaf, di mana mereka ketika berdoa itu ketika mereka berdoa dalam pikirannya jauh ke depan, dan bagaimana agar pengaruh doanya itu pengaruh doa yang manfaatnya luas. Anda berdoa kepada Allah dalam setiap kesempatan yang mustajab, mintalah kepada Allah, ya Allah berikan keamanan bagi negeri ini, jadikan negeri ini negeri yang baik, baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, yang bisa mengayomi masyarakat dengan adil. Jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang saleh, dan orang di sekitarnya orang yang saleh. Harapan seperti itu tolong sering Anda ucapkan. Doa satu saja di antara Bapak Ibu yang mustajab itu sudah cukup untuk kemakmuran negeri ini. Dan berarti andaikan ada di antara kita yang doanya diijabai oleh Allah, satu saja di antara kita, sekali doa dia diijabai oleh Allah, berarti dia adalah orang yang paling berjasa di muka bumi ini bagi negeri ini, walaupun namanya tidak nongol di televisi. Karena kita nggak tahu doa siapa yang diijabai oleh Allah. Tapi andaikan satu orang ini doanya mustajab,
berarti dia adalah orang yang sangat berjasa bagi negerinya. Dan bukti bahwa kaum muslimin ahlu sunnah yang berada di Indonesia mencintai negaranya diwujudkan dalam doa walaupun tidak berjamaah. Mereka bisa berdoa dalam setiap kesempatan sholat. Mereka bisa berdoa ketika di sepertiga malam yang terakhir. Mereka berdoa ketika sujud, ketika Jumatan, dan waktu-waktu mustajab yang lainnya. Baik. Selanjutnya, bagaimana nasihat yang tepat bagi kita dalam memilih pemimpin? Tadi kita sebutkan di awal tentang kenikmatan kita memiliki nikmat berupa pemimpin yang baik. Karena itu nanti akan membawa kondisi politik yang baik. Dan dengan itu kita berharap suasana aman selalu menyertai kita, sehingga kita bisa beraktivitas banyak. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa memilih pemimpin yang baik? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kriteria pemimpin yang baik dijelaskan oleh Al-Quran di beberapa tempat. Dan diantaranya adalah ketika Allah menceritakan pemimpin di kalangan Nabi. Karena di antara Nabi Allah Ta'ala ada Nabi yang statusnya Nabi dan hamba, Nabiyun wa abdun. Dan ada Nabi yang statusnya Nabi dan pemimpin, Nabiyun wa malikun. Contoh di antara Nabi yang statusnya Nabi sekaligus hamba, dalam arti beliau tidak mau jadi pemimpin sebagaimana layaknya para raja, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala mau jadi nabi yang raja ataukah nabi yang hamba. Dan beliau lebih memilih Nabiyun Abdun, seorang nabi yang hanya berstatus sebagai hamba. Sehingga beliau tidak punya keinginan untuk menjadi raja. Dan ada di antara keturunan Bani Israel yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai raja, yang mereka sekaligus jadi nabi. Contohnya siapa? Daud, Sulaiman, dan sebelumnya Yusuf alaihissalam. Mereka para nabi dalam deretan alaihi wassalatu wassalam, orang-orang yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mereka juga menjadi seorang raja. Wa ja'alna fi dzurriyyatihimun nubuwata wal kitab. Dan kami jadikan di keturunannya ada yang menjadi nabi dan ada yang mendapatkan Alkitab. Baik. Kemudian di antara nabi yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala sebagai manusia pilihan seorang nabi dan ditunjuk oleh Allah sebagai raja, mereka punya kriteria yang dipuji oleh Al-Quran. Dan kriteria itulah yang menyebabkan mereka ideal untuk menjadi pemimpin. Sekarang kita ceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam mengalami fenomena kehidupan yang luar biasa. Dari mulai posisi rendah sampai posisi yang tinggi. Dari mulai jadi anak yang dibuang sampai menjadi manusia pilihan yang dihormati oleh masyarakatnya. Ketika dia dibuang oleh saudara-saudaranya, mereka bersekongkol untuk membuang Yusuf. Saat mereka rapat, salah satu di antara mereka mengatakan, "Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Bunuh saja Yusuf, atau buang dia di padang pasir. Yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga kalian tidak akan terganggu dari wajah bapak kalian disebabkan kan adanya Yusuf. Mereka merasa terganggu, tersaingi ketika Yusuf lebih disayang oleh Yakub dibandingkan saudaranya yang lain. Maka mereka berniat untuk menghilangkan Yusuf dari keluarganya, biar Yusuf tidak ganggu kedekatan mereka dengan bapaknya. Uqtulu Yusuf awitrahu ardon yakhlu lakum wajhu abikum. Buang Yusuf atau bunuh Yusuf. Kemudian di bagian akhir mereka mengatakan, wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah ini kita bisa jadi orang-orang soleh. Ada orang punya niat untuk membunuh seorang nabi, tapi dikala dia menyampaikan niat itu, dia punya rencana untuk jadi orang soleh. Di saat orang berbuat maksiat, tapi dalam bayangannya setelah ini kita akan tobat, dia akan makin berani untuk maksiat. Ada banyak orang dihadapkan dengan pilihan untuk memilih apakah dia meninggalkan harta haram
atau tetap mengambil harta haram. Sebagian orang termotivasi untuk tetap mengambil harta haram karena adalah bayangan dia, nanti setelah kita bawa ini, setelah kita ngambil uang ini, kita akan gunakan untuk haji dan umroh, haji furoda dan umroh furoda. Masya Allah. Saking semangatnya untuk itu sampai dia bilang umroh furoda. Furoda artinya sendirian, rano koncone. Dan nanti ketika kita pulang, kita akan menjadi manusia seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, nol dari dosa, sisa korupsinya masih banyak. Dalam posisi ketika orang mau berbuat maksiat dan dia punya rencana setelah itu dia akan berbuat taat, membuat sebagian orang makin berani untuk maksiat. Dan itu terbukti. Allah ceritakan ini tentang saudaranya Yusuf. Mereka ketika merencanakan untuk membunuh Yusuf, mereka mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, dan setelah ini kita akan jadi orang soleh. Akhirnya mereka semakin berani untuk berbuat jahat kepada calon nabi. Baik, sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam ghayabatil jub, ke dalam sumur yang gelap. Berarti sumur itu dalam. Lalu datanglah kafilah dagang. Kafilah ini kemudian beristirahat tidak jauh dari sumur tersebut. Mereka mau mengambil air dari sumur ini, tapi bukan mereka yang sendiri yang mengambilnya. Mereka menyuruh pembantunya. Pembantu ini namanya warid. Pembantu yang melayani kafilah dagang namanya warid. Farsalu waridahum fa'adla dalwa. Mereka mengutus warid mereka. Kemudian warid itu memasukkan timba ke dalam sumur. Begitu diangkat, qala ya bushra hadza gulam. Betapa bahagianya warid itu. Dia mengatakan, ini adalah seorang anak. Apa yang dilakukan oleh warid ini? Dia rahasiakan Yusuf jangan sampai ketahuan majikannya. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa asarruhu bida'ah. Dan si warid ini nyimpen Yusuf di bagasi, ditaruh bersama dengan barang. Calon nabi ditaruh di bagasi, tuannya nggak tahu. Sampai akhirnya ketika rombongan dagang ini sampai di Mesir, dijuallah Yusuf alaihissalam kepada penguasa Mesir. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran ketika Yusuf itu dijual? Wa syarauhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka membeli Yusuf bi thamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Darahim hanya beberapa dirham. Dan dirham lebih murah dibandingkan dinar. Dirham itu uang apa? Perak. Bahannya perak. Lebih murah dibandingkan dinar. Bisamanin bakhsin darahim, dengan harga yang murah berupa beberapa dirham, ma'dudatin, yang bisa dihitung. Berarti jumlahnya sedikit. Kemudian Allah katakan, wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka terhadap Yusuf itu minaz zahidin, orang yang zuhud. Artinya sama-sama nggak butuh. Yang jual nggak butuh Yusuf, yang beli tidak butuh Yusuf. Padahal ini calon nabi. Sampai akhirnya Nabi Yusuf dipenjara ketika besar di rumah orang ini. Kemudian beliau masuk penjara dan kemudian beliau diselamatkan dari penjara. Sehingga beliau mengalami berbagai macam ujian yang kalau kita perhatikan betapa hinanya beliau ketika itu. Dicemplungkan ke dalam sumur, ditaruh di bagasi, dijual dengan harga murah, masuk penjara. Sebelum beliau menjadi pemimpin. Sampai para ulama mengatakan, andaikan dunia ini mulia di sisi Allah, maka Allah tidak akan memberlakukan nabinya seperti itu. Andaikan dunia ini mulia di sisi Allah, tentu Allah tidak akan memberlakukan nabinya sedemikian rupa. Ada nggak yang punya pengalaman berada di bagasi mobil? Ada? Saya dapat cerita waktu haji kemarin ya, karena saking padatnya orang dan banyak yang menggunakan visa-visa yang nggak jelas itu. Ada salah satu ibu-ibu yang bayar mahal ratusan juta, tapi ketika berangkat dari Riyadh atau dari Madinah menuju Mekah ditaruh di bagasi bis, di bagasi bis. Nangis itu. Saya bayar mahal dan seterusnya. Itu baru di bagasi bis. Dan dia bukan calon nabi. Dia tidak bisa kita bandingkan dengan seorang Yusuf alaihissalam.
Andaikan orang yang dia merasa saya adalah orang yang mungkin kelasnya masih di bawah rata-rata, bahkan di bawah tukang parkir misalnya, tidur di bagasi gimana Pak? Biasa. Sopir itu tidur di bagasi biasa, karena dia merasa dia bukan orang mulia. Maka andaikan dunia ini mulia di hadapan Allah, Allah tidak akan memperlakukan nabinya sebagaimana yang tadi kita ceritakan. Sampai pada cerita ketika Yusuf diselamatkan dari penjara, dikeluarkan dari penjara. Pembantunya sang raja ini mengatakan tentang kehebatan yang dimiliki oleh Yusuf. Maka sang raja ini mengatakan, wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, tuni bihi, datangkan Yusuf ke sini. Astakhlishu li nafsi, saya ingin bicara khusus dengan dia. Raja belum pernah bicara langsung dengan Yusuf. Dan Yusuf punya kepandian dalam menjelaskan. Apa yang Allah katakan? Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Begitu Yusuf berbicara dengan raja, maka raja ini langsung tertarik untuk menjadikan Yusuf sebagai orang dekatnya. Innakal yawma, engkau mulai hari ini, ladayya, di sisiku, makinun amin, punya posisi yang aman dan orang yang mendapatkan amanah. Sehingga sejak saat itu Nabi Yusuf alaihissalam diberi posisi oleh sang raja. Maka beliau mengusulkan diri kepada sang raja dengan mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Yusuf mengatakan, jadikan aku sebagai orang yang ngurusi perbendaraan harta. Berarti menteri apa itu? Perdagangan atau keuangan? Pokoknya semua penghasilan negara Yusuf kuncinya. Itu menteri apa itu? Tidak hanya keuangan ya, termasuk perdagangan atau perbendaraan harta, perbendaraan negara. Menteri yang serba bisa itu namanya apa Pak? Hah? Jadi dia bisa ngurusi keuangan, dia bisa ngurusi pangan, dia bisa ngurusi bidang ini, dia semuanya dia urusi. Baik. Sehingga dia berada di posisi perbendaraan Mesir, Yusuf alaihissalam kuncinya. Kemudian Yusuf mengatakan, inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah orang yang hafiz, yang bisa menjaga, alimun, dan punya ilmu. Hafizun, bisa menjaga, ini ilmu yang dibutuhkan oleh seorang bendahara. Alimun, dan dia mengetahui, artinya dia pandai dalam mengatur itu. Maka terkumpul dalam diri Yusuf alaihissalatu wassalam dua sifat yang ketika dimiliki oleh seorang pemimpin itu merupakan sifat yang ideal. Hafizun, dia pandai menjaga, artinya amanah. Dan amanah itu kembali kepada ketakwaan dia kepada Allah. Yang tidak mungkin dia berkhianat, tidak mungkin dia mengambil untuk kepentingan pribadinya, tidak mungkin pilih kasih dan seterusnya. Karena beliau adalah orang yang hafid, orang yang amanah. Dan dia orang yang punya kapabilitas, alim, sesuai dengan bidangnya. Dia tahu bagaimana cara mengatur ini dengan benar dan seterusnya. Ketika dua ini terkumpul pada diri seorang muslim, maka inilah kriteria pemimpin yang ideal. Pertama, dia punya kapabilitas, dan yang kedua, dia adalah orang yang amanah. Cerita yang kedua masih berkaitan dengan seorang nabi yang disebut oleh Allah Ta'ala punya dua kapabilitas ini. Nabi yang kedua ini adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita tahu dalam sejarah Nabi Musa, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran, beliau pernah mengalami situasi ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena dikejar oleh Fir'aun. Disebabkan karena beliau membunuh orang Kipti ketika beliau melihat ada dua orang yang rebutan, yang satu Bani Israel, yang satu orang Kipti. Kemudian fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaih. Maka orang yang masih dalam satu golongan dengan Musa, yaitu Bani Israel, minta tolong kepada Musa untuk mengalahkan musuhnya mereka, yaitu orang Mesir. Fawakazahu Musa, kemudian dipukul sama Musa, faqadha alaih, kemudian orang Mesir ini meninggal.
berita Musa membunuh orang Mesir tersebar di seluruh penjuru Mesir. Ketika berita ini tersebar di seluruh penjuru Mesir, padahal Musa ketika itu melarikan diri dari istana, maka Fir'aun dan bala tentaranya bersiap untuk menangkap Musa hidup maupun mati. Allah selamatkan Musa ke arah mana? Falamma tawajjaha tilqa'a Madyan. Allah selamatkan Musa dengan beliau berangkat menuju ke arah Madyan. Sudah? Kemudian di perjalanan beliau melihat ada dua wanita yang tidak bisa memberikan minuman bagi kambing-kambingnya karena ada banyak lelaki yang berkerumun di sumur. Begitu lelaki ini pergi, sumur itu malah ditutup. Akhirnya mereka minta bantuan kepada Musa. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Musa bertanya kepada dua wanita ini, kenapa kalian di sini? Mereka mengatakan, qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Kami tidak bisa memberikan minuman bagi kambing-kambing kami sampai para gembala-gembala itu pergi. Wa abuna syekhun kabir. Lalu mereka menyampaikan alasan kenapa mereka yang menggembala, padahal ini dua anak perempuan. Mereka mengatakan bapak kami sudah tua. Fasaqalahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kemudian Musa memberikan minuman kepada mereka, lalu Musa menyingkir, jadi tidak mendekat ya. Musa menyingkir, kemudian beliau menyingkir di bawah teduh sebuah pohon, dan disitulah beliau berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan, aku sangat fakir terhadap kebaikan yang kau turunkan. Dalam posisi Musa tidak punya keluarga, dalam posisi Musa sedang dalam keadaan ketakutan, dalam posisi Musa sedang dikejar-kejar oleh Fir'aun, dan Bani Israel yang ada di kota Mesir ditindas oleh Fir'aun. Betapa lemahnya situasi ketika itu. Tawakalnya yang tinggi, beliau minta kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat membutuhkan kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Akhirnya faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Salah satu di antara dua wanita ini tiba-tiba menghampiri Musa. Lalu mereka mengatakan, Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku mengundang Anda untuk ke rumah karena beliau mau ngasih upah sebab Anda telah membantu kami untuk memberikan minuman bagi kambing-kambing kami. Baik, coba Anda lihat Bapak Ibu. Ini salah satu di antara adab seorang wanita ketika dia mau ngundang lelaki. Ketika dia ngundang lelaki bukan atas nama dirinya, tapi atas nama siapa? Bapak. Sehingga wanita ini dia bilang kepada Musa, bapakku ngundang Anda untuk ke rumah. Apakah dia sudah WA ke bapaknya dulu? Atau ngirim SMS? Dari mana dia tahu kalau bapaknya ngundang Musa untuk ke rumah? Dengan komunikasi apa? Atau disampaikan lewat jin, weh jin, sampaikan pesan ke bapak bahwa di sini ada seorang lelaki muda yang nganggur. Apakah seperti itu? Tidak. Tapi kenapa si wanita ini mengatakan Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Bapakku mengundang Anda untuk pulang ke rumah, beliau mau ngasih sesuatu kepada Anda. Karena ini bicara masalah adab. Maka seorang wanita ketika ngundang seorang lelaki itu bukan atas nama dirinya, tapi atas nama orang tua, bapak. Makanya yang masih jomblo ya, ini bisa jadi test drive. Kalau misalnya ada akhwat yang kemudian ada kecocokan dengan Anda, kemudian dia bilang, kalau kamu cocok dengan saya atau kalau kamu tertarik dengan saya, bapak ngundang ke rumah. Sebenarnya maksudnya dia, bukan bapak. Maksudnya adalah dia. Tapi dia pakai atas nama bapak. Kalau seperti itu berarti dia sudah paham. Lanjut. Pengalaman Anda kayak gitu Pak dulu Pak? Kayak gitu nggak? Enggak, berarti mau diulang. Cari yang kayak gitu. Tayyib. Kemudian Musa alaihissalatu wassalam
berangkatlah ke Madian dan menemui orang tua dari dua gadis ini. Ada yang bilang bahwasanya ini adalah Nabi Syuaib, sehingga tersebar di masyarakat bahwa mertuanya Musa alaihissalam adalah Nabi Syuaib. Tapi pendapat ini dinilai salah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwa masa antara Musa dan Syuaib itu lebih dari 1000 tahun. Sehingga nggak mungkin Syekhun Kabir, orang tua itu Syuaib. Kalaupun itu kan Nabi Syuaib yang sudah sangat tua, nggak mungkin usia Syuaib lebih dari 1000 tahun. Terlalu jauh. Sehingga kalau kemudian dianggap bahwasanya Musa bertemu dengan Syuaib bahkan jadi mertuanya, maka ini dari sisi waktu terlalu jauh selisihnya. Yang kedua, bahwa Syuaib itu adalah nabi dari bangsa Arab dan beliau berbahasa Arab. Sebagaimana pertanyaan Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Nabi SAW tentang jumlah nabi. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan wa arba'atun minhum Arabi, dan 4 di antara para nabi itu adalah orang Arab, artinya berbahasa Arab. Salah satunya Syuaib alaihissalam. Sementara dalam dialog itu antara Musa dengan orang tua ini, Syekhul Madian, tidak ada penerjemah. Mereka berdialog berdua, maka kemungkinan besar bahasanya sama. Dari sini kita bisa memahami bahwa posisi lelaki ini bukan Nabi Syuaib, tapi kita sebut lebih tepatnya adalah dengan nama Syekhul Madian, seorang orang tua, seseorang yang sudah tua yang berasal dari negeri Madian. Memang Syuaib diutus oleh Allah di negeri Madian, tapi kesamaan nama daerah belum tentu sama manusianya, sehingga kita sebut Syekhul Madian dan bukan Syuaib alaihissalam. Baik. Kemudian salah satu di antara wanita tadi mengatakan, Qalat ya abati istajirhu. Qalat ya abati istajirhu. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Salah satu di antara wanita tadi mengatakan, wahai ayahku, istajirhu, tunjuk dia sebagai karyawan. Inna khaira man istajartal qawiyyu al amin. Sesungguhnya orang terbaik yang bisa tunjuk sebagai karyawan al-qawi al-amin. Al-qawi artinya yang punya kekuatan. Maksudnya adalah orang yang punya kapabilitas, orang yang punya kemampuan. Al-amin, orang yang amanah. Artinya dia punya rasa takwa kepada Allah, yang tidak mungkin akan berkhianat, tidak mungkin akan mengambil apa yang bukan haknya, atau mengambil untuk kepentingan pribadinya, karena dia adalah orang yang amanah. Dan itulah kriteria pemimpin yang ideal dan karyawan yang ideal. Tentang Yusuf alaihissalam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inni hafizun alim. Tentang Musa alaihissalam ketika beliau menjadi karyawan dikatakan oleh Allah taala, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sehingga dua kriteria ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa karakter pemimpin yang baik adalah, pertama, dia punya kapabilitas, dan yang kedua, dia adalah pemimpin yang amanah. Wallahu a'lam. Baik. Nah, jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada satu buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, judulnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah. Dan dalam buku ini beliau menjelaskan tentang bagaimana sih kriteria pemimpin yang ideal. Lalu beliau menyebutkan beberapa dalil, di antaranya adalah 2 ayat yang tadi kita singgung. Dan masih ada beberapa ayat yang lain seperti sifat Jibril alaihissalam, yang beliau menjadi utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Allah, muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun. Dia adalah makhluk yang ditaati, thamma di sana yaitu di langit, aminun, dan dia makhluk yang amanah. Dan di ayat yang lain Allah katakan dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Jibril adalah makhluk yang dzu mirrah, yang sangat indah. Dzu mirrah bermakna dzul hasan, makhluk yang sangat indah. Baik,
Sehingga Jibril dipilih oleh Allah Ta'ala karena kelebihan-kelebihan yang beliau miliki, sehingga layak untuk dipilih oleh Allah sebagai malaikat yang membawa pesan paling penting, yaitu pesan yang isinya wahyu. Tayyib. Selanjutnya, untuk mendapatkan pemimpin seperti ini, pertama apa? Punya kapabilitas. Yang kedua, punya sifat amanah. Mungkin dalam kehidupan kita barang langka yang sulit sekali orang bisa mendapatkannya. Terus apa yang perlu dilakukan oleh seseorang ketika dia dihadapkan pada pemimpin yang dua hal ini tidak bisa tergabung? Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni ashku ila rabbi." Aku mengeluh kepada Allah, aku mengadu kepada Allah dari keberadaan orang yang amanah tapi lemah, dan orang yang tegas tapi tidak amanah. Terkadang ada orang yang punya karakter pemimpin yang bagus, orang yang tegas, pemberani, kemudian dia punya prinsip yang kuat, tapi mungkin kurang amanah. Sebaliknya, ada di antara mereka yang amanah, tapi mungkin dia lemah, mudah dipengaruhi, kadang tidak berani tegas, gampang sungkan, gampang malu, dan seterusnya. Sampai Umar mengadu kepada Allah tentang keberadaan seperti ini. Ya Allah, aku mengadu kepadamu dengan keberadaan orang yang amanah tapi lemah, dan keberadaan orang yang tegas tapi kurang amanah. Gabungan dua ini susah sekali untuk bisa didapatkan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang punya dua sifat ini, itu manusia pilihan. Jarang orang bisa memiliki karakter dua ini, sampai kemudian pada titik dia bisa menjadi seorang pemimpin. Dan inilah karakter pemimpin yang ideal. Salat Isya dulu atau gimana? Belum, Ustaz. Ada timer. Kita adzan dulu atau salat? Adzan dulu terus lanjut. Lalu di posisi mana yang harus kita dominankan? Lebih milih mana? Sifat amanahnya atau sifat kapabilitasnya? Dalam hal ini tergantung suasana. Apabila dalam situasi di mana kapabilitas lebih dibutuhkan daripada amanah, maka pilih kapabilitas. Sebaliknya dalam situasi ketika amanah lebih dibutuhkan daripada kapabilitas, maka dominan pilih yang amanah. Itu masing-masing dipilih sesuai dengan kondisinya. Sebagai contoh, pertanyaan yang pernah disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau pernah ditanya, mana yang harus dipilih sebagai panglima perang? Orang yang pemberani tapi dia kurang amanah, ahli maksiat, ataukah orang yang soleh, orang yang taat tapi dia lemah ketika memimpin? Lalu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, orang yang lemah ketika memimpin tapi dia soleh, solehnya untuk pribadinya, lemahnya memberikan madarat bagi seluruh pasukan. Orang yang pemberani, tegas, berwibawa, tapi mungkin dia nggak soleh, barangkali dia masih rajin berbuat maksiat. Maksiatnya, madaratnya untuk pribadinya, tapi ketegasannya, wibawahnya, keberaniannya untuk manfaat bagi banyak pasukan. Sehingga beliau lebih cenderung yang mana? Posisi yang kedua, pemberani, tegas, wibawa, meskipun mungkin dalam posisi dia kurang amanah, tapi orang ini ketika memimpin pasukan, dia bisa membawa pasukan pada kondisi yang menang. Itu lebih bermanfaat. Namun dalam situasi ketika orang sedang membawa harta negara, dalam masalah membawa harta negara dibutuhkan orang yang amanah. Sebab ini kunci berkaitan dengan masalah harta, masalah uang. Sensitif di sana dan penuh dengan godaan. Maka posisi amanah lebih dibutuhkan, lebih dominan dibandingkan sebatas kapabilitas. Sehingga posisi kapabilitas nanti bisa dilatih agar dia bisa menjadi lebih baik. Nah, seperti ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah yang beliau tulis, dan saya punya satu buku khusus yang membahas ini. Di antaranya adalah kutipan dari Siyasah Syar'iyyah yang kami beri judul Fikih ASN dan Karyawan.
memilih ini ijtihad para ulama. Sehingga ahlul halli wal aqdi, sebagai orang yang barangkali mereka punya peran besar dalam menentukan siapa yang harus memimpin, mereka harus mempertimbangkan dua hal tadi. Gabungan sulit, tapi ketika tidak ada, maka pilih sesuai dengan apa yang lebih maslahat bagi umat. Wallahu alam. Baik, kita akan tunggu adzan Isya terlebih dahulu dan nanti kita akan sambung setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya akan bacakan beberapa keterangan dari Syekhul Islam dalam kitab As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, dan insyaallah dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan tentang pemimpin yang ideal sebagaimana dalam konsep yang digambarkan dalam Quran yang tadi kita baca. Kata beliau rahimahullah, wa yanbaghi ayyurafal aslah fi kulli mansibin fa innal wilayata laha ruknan al-quwwah wal amanah. Perlu diketahui kondisi terbaik
untuk setiap posisi kepemimpinan. Karena al-wilayah, karena yang namanya jabatan itu punya dua rukun utama, al-quwwah wal amanah. Pertama adalah rukun kekuatan, dan yang dimaksud di situ adalah kemampuan, kapabilitas. Yang kedua adalah amanah. Ini kaidah umum yang beliau sampaikan. Kemudian beliau memberikan penjelasan apa makna dari masing-masing dua rukun ini, rukun quwwah dan rukun amanah. Kata beliau, wal quwwatu fi kulli wilayatin bihasabiha. Makna kekuatan di masing-masing jabatan, makna kekuatan di masing-masing jabatan sesuai dengan posisinya. Fal quwwatu fi imaratil harbi tarji'u ila syaja'atil qalbi wa ila al khibrati bil hurub. Makna kekuatan dalam memimpin perang kembali kepada sifat keberanian dan pengetahuan tentang perang. Wal khadi'ah fiha, serta kemampuan dalam mengelabui musuh. Fa innal harba khid'atun, karena hakikat dari perang adalah pinter mengelabui. Hakikat dari perang adalah dia bisa bersiasat. Wa ilal qudra ila anwa'il qital, dan dia punya kemampuan dalam melakukan manuver perang, seperti menggunakan senjata, menggunakan kendaraan perang dan seterusnya. Ini makna kekuatan dari si pemimpin perang. Lalu kata beliau, wal quwwatu fil hukmi bainan nas, sementara makna kuat, makna kemampuan dalam memutuskan perkara di antara manusia, tarji'u ilal ilmi bil adli alladzi dalla alaihi alkitab wa sunnah, kembali kepada pengetahuannya terhadap keadilan yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Wa ilal qudrati ila tanfidhil ahkam, dan kemampuan dalam mewujudkan hukum, dalam menetapkan hukum. Wal amanah, sedangkan sifat amanah tarju ila khasyatillah, kembali kepada semangat untuk takut kepada Allah, dan dia tidak akan menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Baik, jadi dua rukun dalam kepemimpinan tadi apa? Kekuatan, kemampuan, dan yang kedua amanah. Kalau kekuatan dan kemampuan tergantung dari posisi. Kalau kemampuan di bidang perang, maka kembali kepada keahlian dalam berperang. Kalau kemampuan di bidang menetapkan hukum sebagai aparat penegak hukum, maka kembali kepada pengetahuan dia tentang keadilan, pengetahuan dia tentang prinsip keadilan dan seterusnya. Sedangkan amanah kembali kepada bentuk rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, kata Syekhul Islam, wajtima'ul quwwati wal amanati finnas, dan terkumpulnya dua sifat ini, sifat amanah dan sifat kekuatan pada diri seorang hamba, qalilun, sedikit sekali. Sedikit sekali di tengah masyarakat. Walihadza kana Umar radhiyallahu anhu yaqulu, Allahumma ashku ilaika jildal fajir wa ajziz thiqqah. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu orang jahat tapi pemberani, dan orang lemah tapi dia thiqah, terpercaya. Ada orang yang dia berwatak preman, ya, tidak amanah terhadap masalah keuangan, dia nggak jujur, tapi dia pemberani, dia tegas, dia berwibawa, dia pemberani. Sebaliknya ada orang yang thiqah, dia orang terpercaya, jujur, amanah, tapi sayangnya dia tidak berwibawa, dia kurang tegas, dan seterusnya. Sampai di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengadu kepada Allah dengan ini, sehingga milih seorang gubernur yang ideal itu Umar kesulitan. Itu di zaman Amirul Mukminin. Beliau punya gubernur yang diutus untuk daerah Kufah. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Tapi Abu Musa itu orangnya lembut.
Sehingga saat beliau jadi gubernur, dominan pendekatannya adalah dominan pendekatan lemah lembut. Dan ketika pemimpinnya seperti itu, potensi munculnya kejahatan besar. Meskipun kita tahu ketakwaan Abu Musa, beliau adalah orang yang sangat amanah, tidak akan mungkin menyalahgunakan harta negara atau harta milik masyarakat karena sifat amanahnya. Cuman mungkin beliau lebih dominan dari sisi kurang tegas dan seterusnya. Sebaliknya, ada di antara mereka yang mungkin di masa tabi'in, orangnya tegas, pemberani, ketika jadi pemimpin ditakuti, berwibawa, cuman sayangnya orangnya kurang amanah. Mungkin kadang dia enggak begitu perhatian dengan masalah keuangan negara dan seterusnya. Lalu kata beliau, fal wajib fi kulli wilayatin al-aslahu bihasabiha. Maka wajib dalam setiap jabatan memilih mana yang paling aslah, paling terbaik sesuai dengan kondisinya. Imam Ahmad pernah ditanya yang tadi kita sampaikan, mana yang lebih dipilih dalam pemimpin perang? Al-fajirul qawi, orang yang ahli maksiat tapi dia tegas, kuat. Dan yang kedua adalah as-salih ad-dhaif, orang yang saleh tapi lemah. Terus kata Imam Ahmad, ammal fajirul qawi faquwwatuhu lil muslimin, orang yang dia fajir, suka berbuat maksiat, mungkin kurang amanah, tapi dia kuat, dia tegas, maka kuatnya dan tegasnya memberikan keuntungan bagi kaum muslimin. Wa fujuruhu ala nafsihi, sementara jahatnya kembali kepada dirinya. Wa ammas salihud dhaif, adapun orang yang saleh tapi lemah, fasalahu li nafsihi, salehnya untuk kepentingan dirinya, wa dha'fuhu alal muslimin, tapi lemahnya nanti merugikan kaum muslimin. Fayughza ma'al qawiyil fajir, silahkan tunjuk sebagai panglima pemimpin orang yang tegas, kuat, berwibawa, meskipun bisa jadi dia adalah orang yang fajir, karena lebih menguntungkan bagi kaum muslimin. Baik, ini kita bicara standar ideal untuk menunjuk seorang pemimpin, yang mungkin kita tidak tahu nanti hasilnya seperti apa dalam situasi kondisi politik di Indonesia, tapi kita punya harapan semoga orang yang ideal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dalam hal ini jamaah, agar kita bisa memiliki pemimpin yang ideal, berarti kuncinya adalah masyarakatnya harus ideal. Kalau mau pemimpin yang baik, maka masyarakatnya harus baik. Sebab pemimpin itu anugerah dari Allah yang diberikan kepada hambanya, bagian dari balasan yang diberikan kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami tunjuk pemimpin yang zalim untuk menguasai orang zalim yang lain. Wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan. Demikianlah kami jadikan sebagian orang zalim memimpin bagi orang zalim yang lain. Bima kanu yaksibun, disebabkan perbuatan yang mereka lakukan. Sehingga para ulama memberikan satu kaidah, ummalukum a'malukum. Ummalukum a'malukum, ummal kalian, pemimpin kalian, para pemangku jabatan di tengah kalian, a'malukum, itu sesuai dengan amal perbuatan kalian. Sehingga ketika maksiat dominan di sekitar kita, di masyarakat kita, penyimpangan dominan di masyarakat kita, maka mungkin saja Allah akan berikan seorang pemimpin yang sejenis dengan kondisi masyarakatnya. Karena pemimpin itu kan elemen dari salah satu masyarakat, kan itu, elemen dari masyarakat. Sehingga kalau masyarakatnya seperti ini, lalu dia dikasih oleh Allah pemimpin seperti masyarakatnya, karena pemimpin itu elemen masyarakat yang terangkat jadi pemimpin mereka. Sehingga perbaikan pemimpin yang kita harapkan bisa dilakukan dengan perbaikan grassroots, bagian bawah di masyarakatnya. Dakwah berupa edukasi, mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah terus kita berikan, agar mereka bisa menjadi orang yang sama-sama bertakwa kepada Allah, jauhi aneka maksiat semampu yang bisa mereka lakukan. Sehingga kita
mungkin dakwahnya barangkali tidak bisa menjangkau atas, tapi kita buat ini lebih merata di bawah. Ketika bawahnya baik, insya Allah Allah akan anugerahkan pemimpin yang baik. Dan bisa jadi perubahan itu bukan dari orangnya, tapi dari karakter. Mungkin misalnya Pak, terpilihlah seorang tokoh yang tidak disenangi oleh warganya, karena barangkali tokoh ini punya penyimpangan, baik dalam masalah keuangan, dalam masalah kedisiplinan maupun yang lain. Baik, mudah nggak bagi Allah untuk mengubah kondisi karakter tokoh ini? Mudah, karena hidayah ada di tangan siapa? Allah. Maka mungkin di awal waktu saat dia terpilih banyak orang nggak suka, tapi ternyata Allah kasih hidayah kepada beliau, kemudian beliau berubah di saat beliau berada di posisi atas. Mudah bagi Allah untuk mengubah hati hamba sesuai dengan apa yang dia kehendaki, karena hati masing-masing manusia ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Perbaikan akan terus kita lakukan, tidak ada istilah waktu sudah terlambat. Maka kita sampaikan kepada masyarakat, mari kita bertakwa kepada Allah. Semoga Allah anugerahkan pemimpin yang bertakwa. Wallahu alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada mikrofon enggak? Ada mikrofon yang untuk bisa bacakan. Nah. Mikrofon kecil kan? Minta. Ada? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ada, Ustaz, ada. Ada bacaan. Ya. Yang buat komat mau dibacain. Yang buat komat tadi. Nah. Habibie yang baca bilang. Ada beberapa pertanyaan lewat kertas. Coba kita akan dibacakan. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Untuk kondisi Indonesia saat ini, untuk memilih pemimpin apakah lebih condong ke yang punya kapabilitas atau amanah? Masya Allah. Untuk kondisi Indonesia saat ini, kita ini sedang mengangkat tema tepi jurang sebenarnya. Dan sasaran utamanya yang bicara, Pak. Ini saya kalau kepleset sedikit saja bisa berbahaya. Makanya saya ngomong hati-hati ini pelan-pelan ya. Dan insya Allah kita bahas secara ilmiah, bukan dalam rangka untuk menyudutkan siapapun. Karena kita nggak ingin dalam situasi politik justru menimbulkan ketegangan dan kebencian di antara masyarakat. Dan saya tidak suka dengan suasana antara satu stasiun berita dengan stasiun berita yang lain yang saling menyerang antara satu dengan yang lain. Karena ini justru akan merusak batin kita. Buat apa kita mengikuti itu, tapi justru membuat kita selalu sakit hati. Baik. Sekarang kalau Anda bertanya, dalam situasi seperti ini, mana yang harus lebih kita unggulkan? Kapabilitas ataukah amanah? Kita berharap dua-duanya bisa kita dapatkan. Seorang pemimpin yang punya kapabilitas dan sekaligus amanah. Namun kalau kemudian keduanya tidak bisa digabungkan, yang satu punya kapabilitas tapi kurang amanah misalnya, yang satu punya sifat amanah tapi kurang kapabilitasnya, mana di antara dua ini yang lebih kita butuhkan? Ini butuh ijtihad, bukan saya kelasnya, Pak. Karena dia harus mengukur ya, kira-kira tingkat kebutuhan negara ini kayak gimana. Berarti dia harus tahu dari lini masalah ekonomi, lini dari sisi politik, dari sisi pendidikan, dari sisi perdagangan, dan ada banyak pertimbangan ya. Dari semua pertimbangan itu kan kemudian disimpulkan, oh untuk kayak gini ketegasan lebih dibutuhkan. Kenapa? Oh mungkin banyak pejabat-pejabat di bawahnya yang nggak karuan, berarti butuh orang yang tegas. Nah orang tegas ini diharapkan agar bawahannya semuanya jadi baik, mungkin ya. Atau sisi yang kedua, kita lebih butuh orang yang amanah, karena ternyata pelanggaran cukup banyak dan dominan. Dari sini kita berharap dengan orang yang amanah ini bisa benerin pelanggaran-pelanggaran itu. Semuanya ini butuh pertimbangan ijtihad yang matang, dan mungkin saya bukan kelasnya untuk sampai bisa menjawab seperti itu. Mohon maaf. Apa hukum memilih pemimpin melalui pemilu dari sistem
sistem demokrasi, dan apa hukum golput? Nah. Baik. Sensitif yang kedua. Seperti yang kita tahu bahwa negara kita dalam memilih pemimpin itu menggunakan sistem demokrasi, sehingga Anda tidak akan punya pilihan yang lain. Memang kalau kita perhatikan bahwa kondisi ideal dalam memilih pemimpin itu telah dicontohkan oleh orang-orang ideal yang jadi pemimpin di masa silam. Idealisme pemimpin masa silam diakui oleh manusia sedunia, bahkan non-muslim. Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Sehingga orang yang menulis 100 manusia berpengaruh di dunia, siapa namanya? Michael Hart. Ya. Dia kan memasukkan Rasulullah SAW sebagai orang pertama. Umar ada nggak di situ? Ada. Abu Bakar ada. Sehingga dia mengakui ini pemimpin kaum muslimin, terlepas dari ego agama, dia lepaskan itu. Mau tidak mau kita mengakui posisi orang ini adalah orang ideal. Maka dalam sepanjang sejarah mereka jadi panutan. Nabi SAW menyebut mereka sebagai khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Ar-rasyidun artinya mereka adalah orang yang mendapatkan ar-rusydu. Apa itu ar-rusydu? Ar-rusydu itu lawan dari kata al-ghayyu. Al-rusydu artinya orang yang lurus perbuatannya, orang yang benar amalnya. Al-ghayyu orang yang menyimpang amalnya. Allah berfirman, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sungguh telah jelas perbedaan antara ar-rusydu dengan al-ghayyu. Maka orang yang rasyid adalah orang yang lurus perbuatannya. Al-Mahdiyun, siapakah yang dimaksud dengan Al-Mahdiyun? Al-Mahdiyun adalah orang yang mendapatkan al-huda. Dan al-huda itu lawan dari kata ad-dalal. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dalam khutbatul hajah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-Mahdiyun adalah hamba-hamba Allah yang dia mendapatkan petunjuk berupa ilmu yang lurus, ilmu yang benar. Sedangkan ad-dalal adalah orang yang tersesat. Al-Mahdiyun adalah orang yang punya ilmu dan ideologi pemahaman yang benar. Gabungan dua ini berarti dia punya ilmu yang benar, ilmunya sesuai dengan Alkitab dan Sunnah, dan amal perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Orang yang sinkron antara ilmu dan amal itulah khulafaur rasyidun al-mahdiyun. Ilmunya benar, teori yang dia pelajari benar, teorinya ideal, dan amal perbuatannya sesuai dengan ilmunya. Sehingga amal perbuatannya juga ideal sebagaimana ilmu mereka yang ideal. Orang seperti ini pilihan dunia. Tidak ada manusia seperti ini kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, yang diberi oleh Allah ilmu yang benar dan amal yang benar. Baik. Bagaimana kondisi khulafaur rasyidin? Pada waktu Nabi SAW meninggal, beliau tidak menunjuk pengganti. Dan bagian dari hikmah kenapa beliau tidak menunjuk pengganti? Andaikan beliau menunjuk pengganti, mungkin akan ada kelompok menyimpang yang menjadikan orang yang ditunjuk oleh Nabi SAW sebagai Nabi yang kedua pasca beliau, karena ditunjuk sebagai penggantinya Nabi SAW. Tidak ada proses ini saja, ada orang yang dia punya akidah menyimpang sehingga meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan itu sudah ada wafatnya beliau, seperti Musailamah al-Kadzab, kemudian Aswad al-Insi, dan beberapa nabi-nabi palsu yang lainnya. Udah? Namun ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terpilih atas kesepakatan orang Muhajirin dan Ansar. Pada waktu meninggalnya Nabi SAW, beliau wafat hari apa? Hari Senin. Dimakamkan hari apa? Malam Rabu. Sehingga selisih sekian hari. Kenapa terjadi penundaan pada pemakaman Rasulullah SAW? Karena belum ada pemimpin pengganti. Sehingga jasad beliau tidak dikuburkan sebelum ada pemimpin pengganti. Dalam posisi seperti ini, kaum Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, dan mereka sudah mau sepakat untuk menunjuk pemimpin dari kalangan Ansar, sehingga Madinah punya pemimpin sendiri. Kaum Muhajirin, terutama para sahabat senior, mendengar peristiwa itu,
langsung mereka menuju Saqifah Bani Sa'idah. Jangan sampai ini terjadi. Kalau kemudian ada kesepakatan Muhajirin punya pemimpin, Ansor punya pemimpin, kaum muslimin pecah sejak wafatnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar datang ketika itu, kemudian beliau menyampaikan sebuah hadis. Al-imamatu min Quraisyin. Nabi SAW pernah bersabda, yang berhak jadi pemimpin hanya dari Quraisy. Betapa orang Ansor adalah orang yang sangat baik hati. Muhajirin tinggal di Madinah, orang Ansor penduduk asli Madinah, tapi mereka rela untuk dipimpin oleh pendatang karena nas dari Rasulullah SAW. Yang boleh jadi pemimpin adalah dari kalangan Quraisy. Akhirnya dalam situasi seperti itu, mereka kemudian bersepakat menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpinnya. Maka Abu Bakar dalam posisi ditunjuk atas kesepakatan orang yang rapat ketika itu. Di mana? Di Saqifah Bani Sa'idah, yang tempat ini masih diabadikan oleh pemerintah dan ada di jarak kurang lebih 500 meter ke arah barat dari Masjid Nabawi ada sebuah kebun, dan di situ ada plakat tulisannya Saqifah Bani Sa'idah. Baik. Oleh karena itu status Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar wafat setelah 2 tahun memimpin. Dan Abu Bakar menunjuk penggantinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atas wasiat yang beliau tulis bahwa setelah aku yang jadi pemimpin adalah Umar. Oleh karena itu posisi Umar bin Khattab ditunjuk bukan dari hasil rapat, tapi dari hasil al-mu'ahadah, pesan dari Abu Bakar As-Siddiq, sehingga tidak terjadi suasana rapat, tidak terjadi ketegangan. Langsung begitu beliau meninggal, Umar terangkat. Baik. Dalam posisi ketika Umar radhiyallahu anhu di akhir kepemimpinannya, setelah beliau 10 tahun memimpin, dan beliau dibunuh oleh siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, atas isyarat dari Nabi SAW. Dan itu berkat doa beliau yang dikabulkan oleh Allah. Beliau pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka syahada wal mauta fi biladi rasulik. Ya Allah, inni as'aluka syahadata fi sabilik wal mauta fi biladi rasulik. Ya Allah, aku minta kepadamu bisa mati syahid di jalanmu dan mati di negeri Rasulmu. Sehingga beliau minta kepada Allah meninggal dalam kondisi mati syahid di Madinah. Dan doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Pada waktu beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, ada yang menyebutkan tusukan Umar, tusukan yang diarahkan ke Umar dengan menggunakan khanjar yang punya 2 mata pisau, kanan dan kiri, pegangannya di tengah. Ini yang digunakan oleh Abu Lu'lu'. Kanan dan kiri, pisau, pegangannya di tengah. Ditusukkan ke Umar 7 tusukan. Di bagian perut, di bagian katif, di bagian belikat, dan beberapa titik yang lain. Sampai beliau kemudian jatuh. Pada waktu beliau jatuh mengatakan, qatalanil kalb, ada anjing yang membunuhku. Lalu Abu Lu'lu' mau ditangkap oleh para sahabat. Ada kurang lebih 13 sahabat yang terkena tusukan, 7 diantaranya meninggal. Sampai pada posisi ketika ini berbahaya, salah satu sahabat melepas burnus. Burnus seperti jaket hoodie ya, yang ada tutup kepalanya. Dilepas kemudian dilemparkan ke Abu Lu'lu' sampai dia nggak bisa bergerak, kemudian dia menyembelih dirinya sendiri. Dia mati bunuh diri. Tapi dianggap oleh orang Syiah sebagai pejuang Islam, padahal aslinya adalah pengkhianat. Baik. Dalam posisi seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian dibawa ke rumahnya dan beliau bertahan hidup selama berapa lama? 3 hari. Selama 3 hari. Dalam waktu 3 hari itulah Umar radhiyallahu anhu didatangkan para tabib. Salah satu di antaranya adalah tabib dari Bani Muawiyah. Tabib dari Bani Muawiyah memberikan minuman Umar berupa susu. Pada waktu susu itu diberikan, yang keluar susu tanpa bercampur darah keluar dari ususnya radhiyallahu anhu. Akhirnya tabib ini memahami masa hidup Umar tidak panjang. Kemudian beliau mengatakan, "I'had ya Amirul Mukminin. I'had ya Amirul Mukminin. Tunjuklah pengganti wahai Amirul Mukminin." Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Laqad sadaqa akhu Bani Muawiyah." Apa yang dikatakan oleh orang dari Bani Muawiyah ini benar.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Fa in ahid faqad ahida man huwa khairum minni. Wa in atruk faqad taraka man huwa khairum minni." Kalau saya menunjuk pengganti, sudah ada sebelum aku manusia yang lebih baik daripada aku yang pernah menunjuk pengganti. Yang dimaksud siapa? Abu Bakar. Wa in atruk, dan kalau aku biarkan, faqad taraka man huwa khairum minni, sudah ada orang sebelumku yang pernah meninggalkan umat dalam kondisi tidak menunjuk pengganti yang lebih baik daripada aku. Maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu punya prinsip yang berbeda. Beliau mengambil pertengahan. Ditunjuklah 6 orang yang merupakan al-mubasysyarun bil jannah. 6 orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya ada 10. 4 diantaranya adalah khulafaur rasyidin. Dan waktu itu yang sudah meninggal Abu Bakar, Umar, yang dalam posisi sedang dalam keadaan mendekati wafatnya. Yang tertinggal kemudian sebelumnya sudah meninggal Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Sampai Umar pernah mengatakan, andaikan Abu Ubaidah masih hidup, akan aku tunjuk Abu Ubaidah sebagai penggantiku. Jika di akhirat Allah bertanya, kenapa kau tunjuk Abu Ubaidah? Maka beliau akan mengatakan, karena aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, innahu aminu hadhil ummah. Abu Ubaidah adalah amin bagi umat ini. Orang yang amanah di tengah umat ini. Sehingga beliau punya alasan di hadapan Allah kenapa menunjuk Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Tapi Abu Ubaidah sudah meninggal dalam peristiwa Ta'un Amwas. Ada wabah Ta'un Amwas dan Abu Ubaidah meninggal ketika itu. Maka yang tertinggal adalah Abdurrahman bin Auf, kemudian Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Utsman, dan satu lagi siapa? Sa'id bin Zaid. Udah? 3 yang pertama sudah tidak ada. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah. Seharusnya kan 7. Tapi kenapa yang dipilih 6? Sa'id bin Zaid enggak masuk. Karena Sa'id bin Zaid satu klan dengan Umar, sama-sama dari Bani Adi. Sa'id bin Zaid al-Adawi dan Umar bin Khattab al-Adawi. Sehingga beliau tidak mau menunjuk pemimpin dari satu bani yang sama karena ada potensi nepotisme. Maka beliau tinggal 6. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, 6 ini. Dari 6 ini dipesani oleh Umar. Waqad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hum anhum radin, dan beliau dalam posisi ridha kepada mereka. Anggota 10 orang yang dijamin masuk surga. Baik. Dan inilah yang sering diistilahkan dengan ahlul halli wal aqdi. Orang yang dia punya posisi yang bertugas untuk sebagai ahlul halli wal aqdi, yang nanti bertugas untuk memilih pemimpin yang ideal. Baik. Dari 6 ini 1 mengundurkan diri, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dia mengatakan apapun keputusannya saya terima. Sudah? Kemudian 2 menunjuk pasangan. Zubair bin Awam menunjuk Ali. Saya lebih menunjuk Ali. Talha bin Ubaidillah menunjuk Utsman. Abdurrahman bin Auf jadi pemimpin majelis. Maka pasangan calon mengerucut pada 2. Siapa? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Abdurrahman mengatakan kepada masing-masing, siapa di antara kalian man kana minkun ahala ila ghairihi fakhtartuhu. Siapa di antara kalian yang menunjuk pasangannya akan saya tunjuk sebagai pemimpin. Kalau Utsman bilang Ali saja yang jadi pemimpin, Utsman langsung ditunjuk jadi pemimpin. Kalau Ali bilang Utsman saja yang jadi pemimpin, langsung Ali ditunjuk jadi pemimpin. Akhirnya keduanya diam. Subhanallah, nggak ada situasi seperti ini di dunia kita. Orang kayak gini sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tinggal cerita. Sampai ketika dalam posisi ketika 2 orang ini mau dipilih, apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Ada satu pernyataan yang diriwayatkan oleh Bukhari yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf. Wa jalasa Abdurrahman salasata ayyam. Abdurrahman
menantikan waktu selama 3 hari. Abdurrahman menunda selama 3 hari. Yas'alul muhajirin wal ansar hatta qala. Beliau ternyata keliling Madinah, bertanya kepada muhajirin dan ansar. Lalu beliau memberikan kesimpulan, wallahi ma taraktu baitan min buyutil muhajirin wal ansar illa wa sa'altuhum fama ra'aitum ya'diluna bi Utsman ahada. Demi Allah, tidaklah aku membiarkan rumah satupun di kalangan muhajirin dan ansar yang ada di kota Madinah, kecuali aku tanya kepada mereka, dan demi Allah tidak ada satupun orang yang tidak memilih Utsman. Sehingga ada yang ditanya, jawabannya cuma 2 pilihan. Ada yang milih, saya cenderung Utsman, titik. Ada yang mengatakan, ya pokoknya kalau nggak Utsman, Ali, terserah. Sehingga tidak ada yang keluar dari Utsman. Kalau nggak milih Utsman saja, atau mereka membebaskan, Utsman boleh, Ali juga boleh, silahkan. Kata Abdurrahman, fama ra'aituhum ya'diluna bi Utsman ahada. Aku tidak melihat ada seorang pun di antara mereka yang tidak milik Utsman, sehingga bisa milih Utsman saja, atau Utsman dan Ali silahkan, yang penting pokoknya salah satu di antara keduanya. Baik, dari sini kita bisa memahami bahwa sebatas memilih itu tidak sama dengan mendukung demokrasi, nggak ada hubungannya dengan demokrasi. Memilih itu adalah hak masing-masing pribadi untuk mengambil siapa di antara calon yang paling mendekati ideal. Kalau bisa milih siapa yang lebih maslahat, bagus. Atau milih yang lebih kecil madaratnya bagi kaum muslimin. Intinya demikian. Sehingga dalam hal ini, apakah kita boleh memilih? Memilih dalam hal ini tidak masuk dalam kategori sama dengan demokrasi. Karena sebatas memilih itu beda dengan proses mendukung demokrasi. Dipahami ya? Baik. Sehingga sarannya, memilih atau tidak, Bapak Ibu memilih silahkan. Kalaupun misalnya Anda lebih mengambil posisi, saya nggak ada yang menurut saya, bagi saya nggak milih, itu urusan pribadi Anda. Tapi ketika Anda milih golput, di negara ini tidak boleh orang golput kemudian dia memasarkan kepada yang lain, ngajak-ngajak yang lain. Karena ketika itu ngajak kepada yang lain, berarti dia masuk kategori mau membatalkan program negara, acara negara. Maka kalaupun misalnya Anda pilih golput, itu hak pribadi. Namun ketika Anda memilih ini tidak sampai pada tingkatan pelanggaran syariat. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa kita? Tafadhal. Sudah cukup. Baik. Sekarang kuis. Saya boleh milih? Saya pilih yang akan dapat hadiah. Baik, ini ada hadiah utama ya. Hadiah utamanya buku tafsir salat. Nah. Baik. Pertanyaannya, siapa ketua takmir Masjid Al-Fatah? Ada ketua takmir? Ketua takmir ada? Lagi umroh? Masya Allah, gagal dapat hadiah. Baik. Atau kita hadiahkan untuk ketua takmir, atau untuk takmir Al-Fatah ya? Nah, kita hadiahkan untuk hadiah utamanya untuk takmir Al-Fatah. Nah. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Mana dulu tadi angkat tangan? Antum pilih yang mana? Oh, nggak pakai mikrofon? Pakai mikrofon. Jauh nanti. Baik, pakai batik. Silakan berdiri mas. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Abdurrahman bin Auf, kelima Tolha, Abu Ubaidillah, Abu Ubaidah, Abu Ubaidah, Sa'ad,
Sa'ad bin Abi Waqqas, Nah. Sa'id, lalu yang Sa'id bin ya, hadiahnya udah sampai sana belum? Balik lagi nanti. Sa'id, terusnya Kurang 2. Tolha sudah. Loh, hadiahnya sudah sampai itu hadiahnya. Oh, balikin, baik, balikin Mas, hadiahnya Mas, balikin. Sebelahnya yang mau jawab, silakan. Nah, sebelahnya. Hadiahnya kasihkan sebelahnya. Kalau gagal lagi balik no ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Naam. Masya Allah, barakallahu, berhasil ya. Baik, selanjutnya sebutkan siapa nama mertuanya Nabi Musa. Yang nyender tembok tadi, angkat tangan duluan. Siapa namanya? Hah? Siapa? Sutarto. Oh, nama beliau Sutarto. Baik, dapat hadiah ya. Nama beliau Pak Sutarto, dapat hadiah. Masya Allah. Udah dapat hadiah dah, enggak apa. Baik. Silakan. Hah? Nabi Syuaib? Salah ya. Syekhul itu namanya bukan? Syekhul Madian itu namanya bukan? Bukan. Itu apanya? Sebutannya. Baik, namanya kita nggak tahu ya. Kalau Anda jawab tidak tahu, dapat hadiah. Baik, ini ya. Selanjutnya ini. Pertanyaannya, siapa yang hafal doanya Nabi Musa ketika berteduh di bawah pohon? Bapak yang angkat tangan duluan. Berdiri boleh Pak? Nah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin.